Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Iva di hari Rabu. Kita belajar yuk. Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi di hari ini. Kita belajar tentang tema ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita belajar yuk. Di Indonesia terdapat beragam suku dan budaya. Suku-suku yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya ada suku Gayo, suku Minang, suku Batak, suku Jawa, dan lain sebagainya. Yuk kita belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ya, betul. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Itu dinamakan suku bangsa. Sedangkan keanekaragaman bangsa Indonesia selain suku bangsa ada baju daerah, ada rumah adat. Salah satu dari keanekaragaman budaya yaitu bahasa. Apa sih bahasa itu? Hampir tiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Itu bahasa daerah. Kalau bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Contoh untuk bahasa daerah ada bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Baduy, bahasa Osing, dan lain sebagainya. Selain bahasa daerah, keanekaragaman budaya Indonesia juga ada rumah adat. Di setiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas. Namun, seiring perkembangan zaman, rumah-rumah adat biasanya sulit ditemukan di perkotaan. Rumah adat itu bentuknya unik-unik. Ada yang seperti rumah Minang. Apa kemarin ya? Selain bahasa daerah dan rumah adat, juga ada upacara adat. Apa sih upacara adat? Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Upacara adat berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Jadi di setiap daerah itu punya upacara adat masing-masing. Ada untuk memperingati kematian, ada. Setelah itu ada pakaian adat. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Warna dan rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu. Anak-anak pasti senang sekali ya pakai pakaian-pakaian adat dari segala penjuru Indonesia. Contohnya, pasti kalian sangat senang sekali kalau lagi memperingati Hari Kartini, Agustusan, pasti pakai pakaian-pakaian adat kan? Ayo ngaku. Senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Saat ini senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau pelengkap pakaian adat. Biasanya kita sering melihat di beberapa rumah kadang ada hiasan berupa senjata tradisional. Pernah tahu nggak sih di mana? Ayo. Terus ada juga di museum, biasanya juga ada. Kapan-kapan kita ke museum yuk. Dan yang terakhir adalah kesenian. Bentuk-bentuk kesenian sangat banyak, antara lain ada tarian tradisional, musik tradisional, seni pertunjukan, lagu daerah, cerita rakyat. Dan yang paling hangat kemarin baru kita pelajari yaitu tarian Bangong Jumpa. Masih ingat nggak? Ayo, kalau lupa dibaca lagi ya. Sekarang kita membahas bahasa Indonesia, yaitu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Ringkasan dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab, maupun artikel. Mari kita belajar tentang ringkasan yuk. Apa sih fungsi ringkasan?
Fungsi sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan temuan penulis. Suatu ringkasan mempunyai ciri-ciri loh. Apa sih ciri-cirinya? Kita bahas ya. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Berikutnya, kerangka dasar masih tampak jelas. Terus memangkas gagasan utama agar lebih ringkas. Dan yang terakhir, tujuannya untuk memangkas gagasan. Sekarang ini adalah cara membuat ringkasan. Ada 4 tahap ya. Yang pertama, membaca naskah asli. Jadi kalian harus membaca dulu naskah aslinya sekali atau 2 kali, baru kalian bisa mengetahui kesan umum atau inti tulisan dan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis. Dan yang kedua, langkah kedua, mencatat gagasan utamanya. Setelah kita membaca berkali-kali, kita mengetahui sudut pandang dan kesan atau inti tulisannya, kita bisa mencatat gagasan pokok dan gagasan penunjangnya atau pendukungnya. Setelah itu yang ketiga, gunakan kalimat baru. Jadi jangan menggunakan kalimat yang ada di bacaan itu. Jadi kalian kalau meringkas itu harus membuat kalimat dengan kata-kata kalian sendiri yang intinya hampir sama dengan apa yang kalian baca. Yang keempat, ketentuan tambahan. Itu bisa menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frasa.